Halo, selamat sore. Para pemirsa TI Indonesia, kembali lagi di Ngopi Sore TI Indonesia. Hari ini TI Indonesia kedatangan salah satu narasumber, rekan dekat TI Indonesia juga, salah satu sosok perempuan yang menginspirasi, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Hari ini kita kedatangan Ibu Maria Crescentia, Direktur SPAK Indonesia. Sore hari ini kita bakal ngobrol sedikit tentang peluncuran game baru nih, game baru dari SPAK Indonesia yang cukup unik. Bukan cukup, malah unik banget. Kayaknya belum pernah ada board game atau game kartu yang kayak semenarik ini gitu ya. Karena konsepnya belajar sambil bermain gitu. Selamat datang Bu Maria, apa kabar? Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrol sedikit soal game Kortipo ya Bu ya. Boleh cerita nggak nih Bu, kira-kira game Kortipo ini kan baru banget nih diluncurkan. Boleh tahu nggak diluncurnya kapan, di mana, terus kira-kira siapa aja sih yang diundang waktu peluncurannya itu? Terima kasih banyak ya untuk TI yang sudah mengundang kita untuk memperkenalkan Kortipo ini. Jadi ini gamenya seperti ini, namanya Kortipo, korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Wow. Nah, kan emang kalau SPAK Indonesia itu kan ciri khasnya adalah dalam melakukan pendidikan anti korupsi kita menggunakan game. Ada berbagai macam game sesuai dengan usia, ada yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsi saja tanpa menyebut kata korupsi sama sekali, ada yang untuk umum, ada yang korupsi dalam perkawinan anak. Nah, kali ini kita membuat game yang baru namanya korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Game ini diluncurkan tanggal 23 Mei yang lalu, 2022. Baru banget berarti ya. Diluncurkannya di Makassar, Bel. Jauhnya. Kenapa di Makassar? Karena game ini sebetulnya, pembuatan game ini sebetulnya merupakan satu rangkaian yang diawali dengan penelitian. Jadi SPAK Indonesia melakukan penelitian tentang adanya korupsi dalam tindak perdagangan orang dan lokusnya itu di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, setelah kita yakin bahwa ternyata memang banyak sekali pintu-pintu korupsi dalam proses tindak pidana perdagangan orang, lalu kita buatlah dalam semua hasil FGD dan semuanya itu kita wujudkan dalam game ini. Jadi game ini tuh tujuan diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang memang khususnya ya, wilayah-wilayah yang tinggi angka perdagangan orangnya. Misalnya ini ada di Sulawesi Selatan. Memang Provinsi Sulawesi Selatan bukan yang tertinggi di Indonesia ya, masih ada 5 area. Tetapi kenapa kita milih Sulawesi Selatan? Karena sebetulnya waktu itu diawali dengan ada satu diskusi kecil gitu dari tahun 2020 gitu ya. Di situ ada dari ICJ, ada dari LBH Makassar. Pokoknya ada diskusi seputar bener nggak sih kayaknya ada indikasi korupsi nggak sih sebetulnya di dalam tindak pidana perdagangan orang itu gitu ya. Jadi sebetulnya udah kecium gitu ya, dan emang kan banyak sekali di dunia internasional kan memang juga udah dibicarakan kaitan antara korupsi dengan perdagangan orang tuh kuat sekali, erat sekali gitu, tidak bisa terpisahkan sebetulnya. Tapi belum pernah diangkat menjadi satu isu yang kemudian mendorong kebijakan gitu supaya ada satu alternatif solusi yang lain gitu, yang merupakan pencegahan. Jadi lalu kita pikir kayaknya emang kita mesti lakukan penelitian untuk membuktikan itu. Nah, lalu SPAK melakukan penelitian memilih Sulawesi Selatan karena awalnya dari diskusinya tuh di situ gitu, dan kita punya tenaga penelitian juga agen SPAK yang memang dari Sulawesi Selatan gitu. Jadi awalnya tuh seperti itu, Bel. Jadi berarti emang karena lokus penelitiannya di Makassar, jadinya di launchingnya juga kebetulan di Makassar gitu ya, dan baru banget. Nah, boleh tahu nggak Bu, misal Kortipo kan korupsi dalam tindak pidana perdagangan orang. Kan selama ini orang-orang tanya tindak perdagangan orang itu ya human trafficking gitu. Nah, bentuk-bentuk yang kira-kira menurut SPAK itu Kortipo itu seperti apa sih Bu? Gitu. Sebenarnya korupsi yang terjadi dalam proses TPPO atau tindak pidana perdagangan orang itu tuh korupsi yang anti corruption istilahnya ya. Jadi bukan korupsi, mungkin korupsinya tuh memang nggak miliaran yang sehingga tidak menjadi jeratnya KPK yang nggak jadi fokusnya KPK. Tapi yang parahnya itu pertama dia dilakukan oleh aparat pemerintah
gitu ya. Kemudian itu merupakan suap, kebanyakan bentuknya suap ya. Jadi misalnya untuk membuat dokumen palsu, pembuatan paspor, kayak gitu-gitu tuh biasanya terjadi seperti itu. Nah, tapi itu kan dilakukan udah berulang-ulang dan itu udah berapa aja gitu kan ya sebetulnya kerugiannya di kerugian negara di situ. Tapi karena kecil-kecil itu, jadi dan karena juga ya Bel, ini titik yang pentingnya nih sebenarnya, karena itu menjadi kebiasaan yang udah dari dulu gitu ya, sehingga nggak ada satu orang pun merasa bahwa itu tuh korupsi sebenarnya gitu, bahwa si aparat pemerintah ini melakukan pelanggaran pasal korupsi, tapi nggak ada satu orang pun yang menyentuh itu, karena ini udah kebiasaan si korbannya sendiri gitu ya. Jadi yang dimintai uang suap untuk membuat dokumen palsu itu juga malah ya itu lumrah lah, saya membayarkan sebagai rasa terima kasih karena kan saya nggak punya dokumen, tiba-tiba 2 hari bisa kelar gitu. Uang terima kasih lah ya. Uang terima kasih, jadi nggak apa-apa gitu. Dan itu juga teman dari LBH Makassar tuh mengatakan bahwa emang orang-orang tuh cuman pikirannya kalau korupsi itu adalah yang merugikan keuangan negara. Jadi kalau nggak ada keuangan negara yang diambil, ya berarti ini bukan korupsi gitu. Nah, oleh sebab itu ini jadi pekerjaan rumah banget gitu ya, untuk benar-benar menyadarkan dulu ke masyarakat bahwa ini tuh ada korupsi. Korupsinya itu kayak apa ya? Itu tadi pemalsuan dokumen, bahkan tuh misalnya petugas imigrasi gitu ya, meloloskan dengan suap, dia bisa meloloskan serombongan tenaga kerja ilegal keluar tanpa ada dokumen yang sah, yang kayak gitu-gitu juga. Jadi korupsi dalam bidang perdagangan itu bentuknya seperti itu. Bahkan ketika pandemi itu ada paket, jadi orang yang ya calon tenaga kerjanya itu mereka bayar paket, jadi bayar 200.000 itu kalau nggak salah, dia bisa langsung tanpa tes, dia udah dapat surat sehat, bebas COVID gitu kan, itu ngeri banget gitu loh. Ini yang pertama kali dengar kayak langsung banget itu kerjasama sama puskesmas gitu. Jadi sama lembaga-lembaga pemerintah juga. Jadi itulah sebenarnya yang ngerinya kan di situ ya. Benar banget. Kayak gitu sebenarnya kurang lebih. Oke, berarti ternyata memang korupsi itu nggak sekedar merugikan uang negara, padahal ya bentuk korupsi juga sampai sekecil gitu dan berulang gitu loh biasanya. Dan itu kayak kecil tapi dia nggak tahu akibatnya ya. Misalnya, dan itu kita tampilkan di soal-soal di game ini. Jadi kita menampilkan betapa misalnya orang tuh cuma bayar, misalnya ada orang tua dari seorang anak, itu orang tua tuh juga bisa jadi calo loh dalam tanda kutip bagi anaknya, saking kemiskinannya luar biasa, dia kepengen anaknya bisa hidup lebih enak gitu ya, jadi dia tanpa sadar dia menjual anaknya sendiri gitu. Nah itu dia bayar misalnya cuma kayak 2 juta 3 juta pada calo, dia nggak sadar gitu bahwa itu akibatnya apa? Anaknya itu kemudian menjadi korban perdagangan yang kemudian mungkin bisa jadi pekerja seks, bisa jadi ngeri banget. Pokoknya kalau dengar penelitian ini ya, para penelitinya itu hasil dari apa yang mereka dapatkan di lapangan itu sangat mengerikan sekali. Yang lebih ngeri lagi pelakunya, maksudnya para korbannya itu nggak sadar bahwa dia dalam jerat korupsi sebetulnya gitu. Terus orang-orang yang menjebloskan dia juga nggak sadar bahwa yang dilakukan itu korupsi. Jadi kayak kecil tapi akibatnya itu bisa menimbulkan akibat yang kerusakan yang luar biasa gitu. Nah itu kita gambarkan dalam game ini gitu. Jadi di dalam game ini tuh ada kasus-kasus gitu, jadi ada kartu soal gitu ya. Lalu di situ kita ada cerita sekilas mengenai misalnya si Aminah gitu, misalnya Aminah itu didekati calo yang tanpa sadar, dia kemudian karena ditawari, diiming-imingi, dijanjikan untuk mendapatkan gaji besar kerja di luar daerahnya gitu ya. Nah lalu dia meminta uang untuk supaya si Aminah ini bisa, yang nggak punya dokumen apa-apa kan di desa banyak sekali orang yang nggak punya kartu identitas sama sekali kan. Dia dalam waktu seminggu tiba-tiba udah beres semua dokumennya. Jadi Aminah tinggal pergi. Ternyata setelah Aminah dibawa, dia ternyata ditaruh di penampungan. Di penampungan, di situ dia kemudian mengalami kekerasan. Jadi ternyata iming-iming itu semuanya hanya bohong. Nah itu kan perilaku koruptif ya, ada ketidakjujuran. Selain korupsi melanggar pasal tipikor, tapi juga dia ada perilaku koruptif, pelanggaran terhadap nilai. Jadi di situ dia diiming-imingi dan ternyata itu bohong. Dia nggak terima uang sama sekali, kemudian dia bahkan mengalami kekerasan fisik di situ, dan akhirnya ujung-ujungnya dia ada yang kemudian si Aminah ini mungkin
menjadi pekerja seks, atau kemudian dia mungkin menjadi pembantu rumah tangga yang juga tidak diperlakukan dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, jadi di dalam game ini para pemain tuh harus mengidentifikasi apakah benar kasus ini kasus TPPO itu dulu gitu, karena harus memenuhi 3 syarat itu, dipindahkan, ada memindahkan seseorang gitu ya, seseorang atau serombongan orang, kemudian yang dipaksa dan dieksploitasi gitu. Jadi itu memenuhi 3 syarat tersebut gitu ya. Kalau udah memenuhi 3 itu berarti namanya TPPO. Nah, itu peserta permainan ini diminta untuk mengidentifikasi dulu benar nggak ini TPPO kasusnya gitu. Kalau sudah benar, nanti ada pertanyaan di mana korupsinya gitu. Korupsinya tuh ternyata waktu dia menyuap tugas untuk membuat identitas palsu misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran mau ngebongkar itu Bu, tapi sebelum dibongkar nih aku pengen tahu sih Bu, kenapa sih SPAK peduli gitu loh dengan hal-hal seperti ini? Kan memang judulnya Saya Perempuan Anti Korupsi gitu ya. Tapi kan ini soal ya korupsi iya, tindak pidana perdagangan orang iya, terlebih kan kepada misalnya yang aku nggak berani mengeneralisir ini semua perempuan sih, tapi kayak mungkin ada laki-lakinya juga, mungkin ada perempuan, ada anak gitu. Karena kan sebenarnya kejahatan tuh bisa terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja gitu. Kenapa SPAK peduli? Dan kalau Ibu mau bercerita boleh banget, kayak kan tadi udah udah pernah dibilang tuh tadi kenapa Makassar, karena kan sempat ada obrolan kecil gitu. Terus akhirnya kenapa memilih Makassar sebagai konsentrasi pusat launching gitu lah ya, istilahnya kayak pusat launchingnya tuh kenapa, kemudian penelitiannya tuh sesusah apa, semudah apa, seribet apa sampai akhirnya bisa menjadi game Portico ini. Oke, panjang juga ya pertanyaannya. Biar sekalian cerita, biar keluarkan kan. Oke. Jadi tadi awalnya apa ya pertanyaan? Pertanyaan kenapa sih SPAK kenapa peduli SPAK peduli gitu? ya. Nah, SPAK itu kan sebenarnya awalnya bukan awalnya ya, filosofi kita itu kan sebenarnya bagaimana perempuan itu menjadi ujung tombak dari pencegahan korupsi. Sebenarnya kan itu dulu ya, waktu kita berdiri filosofinya tuh itu. Jadi kita memberdayakan perempuan supaya dia bisa menjadi bagian, dia bisa berperan dalam pencegahan korupsi. Jadi dia di satu sisi dia korban, tapi kita nggak bisa ngeliat dia korban aja, dia juga ternyata punya power kok untuk mengubah nasibnya gitu. Nah, kita berdayakan sih, bahkan dia bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu kita melihat bahwa ternyata pemberdayaan perempuan untuk menjadi dalam pencegahan korupsi itu nggak berhenti cuma di pendidikan atau sosialisasi pendidikan nilai anti korupsi aja, tapi juga kita harus lihat bahwa ternyata tuh ada tindakan-tindakan kriminal atau ada tindak-tindak kejahatan gitu ya, di mana perempuan itu menjadi korban utamanya. Tapi benar Beli bilang bahwa memang korban TPPO itu nggak cuma perempuan ya, ada laki-laki, perempuan dan anak juga difabel. Tapi data menunjukkan bahwa korban perempuan itu jauh lebih besar dari korban laki-laki. Jadi korban perempuan terbesar, kemudian laki-laki, baru anak dan difabel gitu ya. Nah, yang mana itu sebetulnya nggak pernah mungkin dari sisi korupsinya tuh orang tidak melihat itu gitu. Jadi orang tidak melihat bahwa perempuan menjadi korban di dalam tindak kejahatan itu tuh sebetulnya angkanya awal mulanya dari korupsi gitu. Nah, korupsi ini kan memang menjadi fokus kita di SPAK gitu ya. Jadi kita merasa kayaknya kita harus mulai sekarang beranjak dari saya tidak bilang hanya ya, tapi mau beranjak dari kegiatan yang pendidikan, penanaman nilai-nilai anti korupsinya itu kita lebarkan menjadi melangkah ke ranah advokasi. Jadi kita dengan melakukan riset gitu ya, kita waktu itu soal perkawinan anak dan ternyata kita mengungkap memang ada korupsi di situ. Nah, selanjutnya ini kita juga melalui penelitian kita mengungkap ada betul membuktikan bahwa memang ada korupsi di situ, dan tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah ingin kembali lagi ke filosofi kita ingin memberdayakan perempuan yang menjadi korban utama ini. Kita mau membangun kesadaran mereka gitu bahwa mereka itu bisa menyelamatkan dirinya gitu ya, selain ya tentunya melalui advokasi kebijakan yang kita lakukan. Nanti saya ceritain ya awal mulanya tuh seru juga sebenarnya di balik. Jadi advokasi kebijakan di balik game Portico ini. Jadi si perempuan-perempuan ini kita berdayakan, kita bikin mereka melek gitu ya, bahwa mereka bisa mengawali pencegahan TPPO melalui pencegahan korupsi gitu. Jadi dengan korupsinya ditutup,
kita berharap bahwa TPPO-nya juga bisa. Tentunya banyak faktor ya, terutama faktor kemiskinan memang itu yang penyebab utama ya. Tapi korupsi itu juga salah satu pintu yang melancarkan gitu. Jadi kalau itu ditutup, TPPO bisa turun harapannya gitu. Dan kalau selama ini TPPO itu kan ditangani secara lebih, jadi udah kejadian gitu ya, baru ditangani kayak penanggulangan gitu. Penanggulangan. Dan menangani korbannya itu kan satu persatu demi satu dengan biaya yang besar. Sementara ada satu orang lagi ditanganin, didampingin, udah kejadian ratusan lagi di sebelah sono gitu kan ya, Bel. Mati 1 tumbuh 1000 gitu. Nah jadi kita kayak harus cari gimana mencegahnya gitu. Jadi ini yang kuratif, tapi kita harus cari cara yang pencegahannya seperti apa gitu. Jadi antara lain itulah yang kita melakukan penelitian tadi. Nah ini yang tadi aku mau bilang ya, jadi si game ini sebetulnya merupakan rangkaian kegiatan kita, kegiatan SPAK Indonesia diawali dari penelitian tadi kan di Sulawesi Selatan. Kenapa di Sulawesi Selatan? Karena tadi saya bilang, Bel, awalnya tuh diskusi kecil-kecil, obrolan itu biasa diawali oleh teman-teman aktivis di sana gitu. Dan di Sulawesi Selatan tuh kebetulan agen-agen kita banyak sekali yang terjun juga di pendampingan korban-korban kekerasan, antara lain juga korban perdagangan orang. Jadi kita punya resource yang cukup kuat di sana gitu. Jadi kita lakukanlah di sana. Nah lalu setelah udah ada hasil penelitiannya, dibuatlah policy brief berdasarkan hasil penelitian tersebut. Lalu policy brief ini kita serahkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan waktu itu yang menerima Komisi E. Tanpa disangka, maksudnya itu sebetulnya kayak satu kejutan juga buat kita ya, ternyata Komisi E ini menyambut baik sekali. Jadi dia benar-benar by the idea gitu, dia ambil tuh policy brief, dijadikan landasan inisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah. Jadi prosesnya tuh kayak cepet gitu loh, maksudnya nggak yang sampai lama-lama. Jadi langsung dia Komisi E-nya tuh sangat responsif sekali. Dia kemudian melanjutkan itu, kemudian dibikinlah naskah akademik, dan sekarang ini sedang menunggu pengesahan perdanya tersebut. Aku merinding loh, karena apa ya, kalau boleh sharing kayak untuk sebuah penelitian policy brief, walaupun memang dalam realitanya misalnya CSO nyodorin policy brief kayak gitu, atau kita berusaha mengadvokasi sebuah kebijakan, enggak banyak. Mungkin ya, aku nggak berani menjelaskan juga, sekali lagi nggak banyak tanggapan yang atau feedback itu yang bisa balik ke kita gitu loh. Dan ini sebuah prestasi gitu loh, achievement tersendiri ketika ada anggota DPRD provinsi juga yang memang care dengan penelitian ini dan bersedia gitu. Ini merinding loh. Iya betul, kita juga sampai terkejut, maksudnya kita juga rasanya ini mudah-mudahan ini bisa jadi satu awal yang baik gitu ya. Nah itu dia kemudian bahkan ketua komisinya itu bilang, kita tidak melakukan revisi dari regulasi yang ada, tapi kita membuat peraturan baru dengan memasukkan korupsi sebagai salah satu praktek atau modus dalam proses TPPO gitu. SPAK juga ikut mengawal dalam perumusan kebijakan ini? Iya, jadi teman-teman peneliti dan aktivis di kolaborator kita di sana itu ada ICJ, ada satu NGO juga namanya ICJ Makassar di sana itu yang membantu kita juga untuk menyusun naskah akademis dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perda tersebut. Kemudian sudah kita serahkan kembali ke Komisi E, nanti tinggal mereka sahkan menjadi perda gitu. Oh, keren banget. Nah, jadi ada 3 lokasi kan ya, Bel, yang jadi tempat penelitian itu ada di Parepare, Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Makassar. Nah, perda ini kan untuk Provinsi Sulawesi Selatan ya. Nah kita berharap, kita punya cita-cita nih, kepengen area penelitian kita lebarkan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita pengen tahun ini kita bisa melakukan penelitian di NTT sebagai salah satu tempat yang trafficking yang juga tinggi ya di sana. Kita juga punya agen-agen di sana juga yang juga banyak bergelut dengan kasus ini gitu. Kemudian di Jawa Barat gitu. Nah, nanti harapannya juga kita bisa mendorong, paling tidak kita bisa menyusun policy brief untuk masing-masing wilayah tersebut gitu ya. Kita nggak tahu kondisinya ya, karena kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu kan memang agen-agen kita udah punya rapport sama pemerintah daerah tuh cukup baik gitu loh.
agen-agen kita di sana tuh punya relasi yang cukup baik dengan pemungutan daerah, jadi itu memudahkan juga ya. Nah, kita belum tahu gimana di wilayah lain, tapi paling tidak kita bisa menyerahkan satu policy brief untuk menjadi landasan perbaikan atau perubahan kebijakan di sana. Tapi setidaknya nantinya tuh cita-cita luhurnya tuh kita pengen nanti hasil penelitian dari wilayah-wilayah tersebut itu bisa kita dorong ke pusat, ke nasional, untuk paling tidak mereka mereview kembali peraturan atau regulasi tentang TPPO di tingkat nasional gitu, supaya juga memasukkan korupsi sebagai salah satu modus dalam proses tindak pidana perdagangan orang. Tujuan jauhnya tuh ke situ. Nah, si Kortipo ini kita harapkan juga nantinya bisa digunakan di wilayah-wilayah lain, bukan hanya di Provinsi Sulawesi Selatan aja. Gitu. Ditunggu ya Bu ya launching di provinsi lain. Mungkin udah nggak launching lagi. Oh, udah nggak launching. Jadi emang mungkin kita bagikan. Tapi memang harus didahului dengan pelatihan dulu sih, Bel. Iya. Jadi agen-agen SPAK di sana di wilayah lain tuh kita akan bikinkan pelatihan khusus supaya mereka bisa menggunakan ini, karena emang susah loh ini gamenya. Aku aja juga baca terus kayak gitu. Nah, sebelum aku mau bongkar itu juga, kan tadi kan Ibu bilang susah nih. Aku jadi penasaran, emang susah sih kayaknya mainnya, gengs. Sebelum itu aku mau nanya sih Bu, sebenarnya target yang main Kortipo ini siapa sih? Gitu. Oke. Targetnya sebetulnya ya pemangku kepentingannya yang berhubungan dengan TPPO ya. Tentunya secara luas pastinya masyarakat di wilayah yang TPPO-nya tinggi ya. Jadi yang dalam tanda kutip calon-calon korban itu ya. Kemudian yang lain juga misalnya para pendamping, para penyalur, baik penyalur yang sah maupun yang tidak sah ya. Kalau yang ilegal, tapi kalau mereka bersedia main ini akan lebih baik gitu ya. Tapi juga para pembuat kebijakan, jadi sehingga mereka jadi juga tahu gitu bahwa ternyata seperti ini ya, korupsinya tuh bentuknya kayak gini gitu. Nah, itu sebenarnya target sasaran kita untuk permainan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada waktu senggang gitu, coba main ini kayaknya harus dicoba. Boleh ditunjukin loh. Oke. Coba di review. Hai guys, ini kayak gini. guys. Jadi ini permainan terdiri dari, di dalam tas ini itu ada kotak ini isinya kartu nomor persoal gitu ya, dan kemudian ada ini nih Bel, namanya kartu jawaban. Nah, Jadi jawaban dari soal-soal di dalam permainan itu ada 4 pengelompokan. Yang pertama adalah perilaku koruptif, ini yang menyangkut pelanggaran nilai ya, misalnya kayak iming-iming yang tadi aku bilang itu, membohongi orang yang kayak gitu ya, itu perilaku koruptif. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang, jadi yang kayak misalnya dokter puskesmas nyuruh anak buahnya bikinin surat itu tadi ya, kesehatan tanpa tes itu wewenang. Kemudian ada peran serta masyarakat, ini masyarakat bisa apa sih untuk ikut berperan dalam pencegahan TPPO gitu ya. Dan ini yang paling banyak adalah kasus korupsi yang suap. Jadi ini ada 4 penggolong jawaban dari soal-soal ini tuh ada 4 kelompok gitu, 4 kelompok ini, dan setiap ini kan nanti yang main 4 orang atau 4 kelompok ya. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan satu set ini gitu. Ada ini kelompok biru dapat 1 set, ini kelompok ungu dapat 1 set, kelompok hijau gitu kayak gitu. Berarti kalau nggak 4 orang 4 kelompok gitu main. Ya. Oke. Nah, lalu setiap kelompok akan mendapat 1 buku, namanya buku soal. Jadi di sini ada soal-soal, cuma soalnya aja gitu. Ada cara bermain juga di depannya, dan ada sedikit introduksi gitu. Kenapa sih korupsi itu, kita perlu tahu korupsi di dalam TPPO gitu ya. Nah, lalu ada cara bermainnya dan ada soalnya sebanyak 40 soal. Oh, berasa ujian saya. Boleh lihat nggak? Boleh, silakan. Nah, lalu ada ini buku kunci jawaban, yang megang itu fasilitator. Jadi di sini selain ada cara bermain, ada soal dan ada jawaban dari setiap soal. Gitu. Oh, itu panjang banget tuh, kayak ada penjelasannya gitu ya? Penjelasannya ini panjang banget sih dan sulit. Ini by the way yang bikin soalnya adalah Messi Sabadia. Aku harus sebut karena itu satu penghormatan ya. Bikin soal ini tuh nggak mudah gitu. Benar-benar. Nah, lalu ada kotak ini isinya adalah kartu angka yang menunjukkan nomor soal. Jadi ada kartu putih ini
ini nomor 1 sampai dengan 40 sama banyaknya dengan soal yang di sini. Oh, gitu. berarti itu untuk milih soal nomor berapa yang akan diselesaikan gitu. Nah, ini kartu yang merah ini kartu hukuman, ada 20. Kalau kita salah jawab ngambil 1 nanti ada hukumannya gitu. Jadi nanti pemain itu ngambil 1 gitu ya. Misalnya nanti dia baca nomor 40. Lalu dia nomor 40 semua soalnya apa gitu. 4 grup itu harus langsung buka soal nomor 40 apa gitu. Nah, misalnya giliran Belly yang dapat pengambil kartu ini ya, Belly baca kan, harus baca keras gitu ya. Nanti saya di sini saya sambil kan saya juga ikut baca nih dalam buku saya sendiri nih peserta lainnya. Begitu saya tahu oh ini jawabannya suap nih, saya harus langsung angkat nih 1 kartu. Ini tadi kartu jawaban ini kelompoknya. Saya langsung angkat suap gitu. Nah, si fasilitator harus oh yang ini nih Maria nih jawab duluan suap. Oke, kenapa suap? Nah, perannya fasilitator tuh selain dia memberikan jawaban yang benar, tapi dia juga harus membangun diskusi gitu. Jadi bisa ditanya, kenapa kamu jawabnya suap? Yang mana yang menunjukkan bahwa itu suap gitu. Nah, kalau nanti dia tidak bisa menjawab lengkap, misalnya suap itu di dalam undang-undang tipikor misalkan itu nggak bisa kan, sebenarnya kan dia nggak inget ya. Nah, fasilitator bisa membacakan di sini, nggak perlu kan orang juga nggak perlu ingat pasal-pasal sampai ngelontok kayak semua orang gitu ya Bel. Maksudnya dia harus, yang penting dia tahu bahwa itu dia melanggar pasal undang-undang gitu. Jadi itu perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Nah, nanti fasilitatornya, nah kalau misalnya Belly yang dapat giliran tapi yang jawab orang lain dan benar, berarti orang itu yang hukuman aku gitu kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti dia ngambil kartu merah nih yang salah buku atau yang nggak bisa jawab nih, ambil kartu merah. Di belakang itu Bel ada buku soal, ada yang tulisan merah nih. Oh iya. Nah itu isinya pertanyaan dari kartu hukuman. Dan ini yang bikin seru di peluncuran kemarin tuh ada yang ditanya, soalnya kan di sini sebutkan misalnya ada nih pasal-pasal atau sila dalam Pancasila kan, nggak bisa dong jawab. Jadi akhirnya jadi seru. Pada ada yang suruh nyanyi Indonesia Raya, ada gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi kayak seru aja gitu. Jadi sebenarnya soal yang sulit tadi itu jadi nggak terlalu nggak bersikap nggak intimidasi gitu loh, kayak kalau orang belajar mau ujian soalnya ini kan gitu kan jadi kayak susah. Kalau pelatihan di ruangan gitu itu kan pegel ya gitu, tapi kalau sambil main ntar ada hukuman, ketawa-ketawa, temennya nyanyi dan sebagainya, itu jadi kayak lebih ringan gitu. Kurang lebih permainannya seperti itu, Bel. Ini semua berarti soal 40 soal itu 40 soal cerita ya, Bu ya? Iya. Pilihan jawabannya tuh cuma antara 4 itu atau memang jawaban terbuka atau bebas gitu? Enggak, pilihannya tuh ada di situ. Jadi mungkin kita bacain salah satu contoh aja. Atau Dewi bisa baca juga misalnya. Iya. Misalnya aku baca nomor 18 nih. Boleh. Herlina, lulusan sarjana akuntansi, selalu memimpikan bekerja di salah satu BUMN. Ketika membaca lowongan kerja online untuk posisi staf keuangan pada salah satu BUMN ternama, ia langsung menyiapkan seluruh prasyarat dan dokumen administrasi yang diminta. Herlina yang mengidap penyakit asma akut, khawatir surat keterangan sehat dari rumah sakit akan menghancurkan mimpinya. Ia kemudian membujuk ayahnya untuk meminta bantuan kenalan baiknya, seorang dokter senior di RSUD yang juga pejabat dinas kesehatan, untuk mengeluarkan surat keterangan sehat dengan hasil yang baik. Ayah Herlina menjanjikan uang puluhan juta rupiah sebagai imbalan atas bantuan dokter tersebut. Pertanyaannya, perbuatan apa yang dilakukan oleh ayah Herlina? Yang kedua, apakah ada dugaan TPPO dalam kasus di atas? Gitu. Nah, perbuatan yang dilakukan ayah Herlina kan tadi di situ apa nih Bel? Itu penyalahgunaan kekuasaan kayaknya, Bu. Iya nggak? Penyalahgunaan wewenang. Wewenangnya siapa? Bapaknya Herlina. Bapaknya Herlina kan bukan pejabat ya? Bukan. Membujuk ayah untuk meminta bantuan. Ini kan ada kalimat yang mengatakan. Oh bukan, sorry. Suap. Sorry. Aku salah baca. Suap. Iya. Betul, suap. Nah, lalu apakah ada dugaan TPPO dalam kasus di atas? Kalau TPPO sepertinya tidak memenuhi 3 syarat itu ya, Bu ya. Jadi nggak ada. Oke, aku ngerti cara mainnya. Nanti si fasilitator harus melengkapi, misalnya yang dimaksud dengan suap tahu nggak apa gitu. Jadi kalau suap itu di dalam undang-undang tipikor ada di pasal 5 ayat 1 gitu. Jadi dia membacakan supaya nggak harus hafal si pesertanya, tapi dia tahu
ternyata perbuatan suap itu ada ancaman hukumannya ya gitu, dan membayar seperti ini tuh ada ancaman hukumannya gitu. Nah soal yang lain, jadi memang kita bikin ada soal yang ada dugaan TPPO-nya, tapi ada juga yang enggak, supaya orang bisa mengidentifikasi yang disebut dengan TPPO itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Berarti seru ya Bu, maksudnya kan kalau misalnya game itu kan kadang cuma ya udah soal yang literally soal gitu. Kalau misalnya kan sambil mikir, sambil main juga, sambil belajar juga. Jadi kayak orang tahu, oh iya berarti realitanya kalau misalnya ada kasus kayak gini, ini berarti kayak gini, ini berarti kayak gini. Benar. Gitu. Jadi emang game-gamenya game di Spark itu pertanyaannya itu selalu merupakan refleksi gitu. Jadi kita nggak pernah bikin misalnya apakah yang dimaksud dengan TPPO misalnya, apakah gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita selalu masukkan ke dalam kasus yang memang orang tersebut, kalau dalam hal ini kan orang-orang yang berkecimpung di TPPO pasti akan merasa bahwa oh ini kayak yang pernah gue alamin gitu. Jadi misalnya kalau nanti Beli baca yang memang kasus TPPO bener ya, soal yang ada TPPO-nya, itu kan kalau kita mungkin nggak, karena jauh ya nggak pernah ngalamin, jadi kita baru itu sedih banget ya apa gimana gitu. Kalau mereka kan kayak ya ampun ini kan aku nih gitu kan ya, waktu itu aku juga bayar nih kartu identitas, bener nih berarti ini aku gitu. Jadi sifatnya reflektif gitu, sehingga dia dekat sama soal itu, jadi dia bisa paham banget gitu. Itu sebabnya kita selalu buat soal dalam bentuk yang kasus-kasus kayak gitu, studi kasus kayak gini gitu. Ya. Keren. Gitu. Aku tadi salah jawab, berarti aku kena hukuman nggak Bu? kamu oh iya kamu tadi salah jawab. Kartu merah tuh. Oke, tapi karena ini aku nggak punya teman main, jadi ya boleh lah sekali. Nah, untuk yang fasilitator sendiri, apakah semuanya harus dari agen Spark atau gimana Bu? Kan karena tadi kalau nggak salah fasilitator itu kan setidaknya menguasai gitu ya gamenya. Apakah harus dari agen Spark atau memang misalnya atau ada CSO lain nih mau main, atau dari instansi mana mau main, apakah harus memanggil agen Spark untuk menjadi fasilitator atau seperti apa? Nah, kita sementara ini memang yang utama yang akan kita latih adalah agen Spark dulu, karena mereka kan udah terbiasa melakukan pendidikan anti korupsi menggunakan game juga ya, dan mereka ini kan sebenarnya kalau misalnya orang-orang itu punya, maksudnya yang akan bermain game ini ya, udah juga mempunyai kesempatan untuk main game Spark yang lain, misalnya yang tentang nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai moral, misalnya kaitannya tuh erat banget gitu. Jadi betul. Kalau mereka bisa main itu dulu, alangkah baiknya. Jadi mereka bukan main dulu ya, misalnya mainnya tuh jadi bisa main game lain selain ini. Jadi mereka juga tahu nilai-nilai anti korupsi kayak apa, dan mendapat gambaran tentang suap secara lebih jauh di dalam konteks kehidupan yang lain tuh mereka tahu gitu, itu akan lebih baik. Dan itu agen Spark yang bisa melakukan karena mereka udah terbiasa. Tapi memang kita minta agen Spark itu nanti mengajarkan pada misalnya para pendamping korban atau para penyalur, kita minta mereka mengajarkan juga kepada orang-orang tersebut. Dan karena ada buku kunci jawaban ini kan jadi lebih mudah ya, maksudnya mereka akhirnya bisa mempelajari sendiri gitu, dan makin sering main sebetulnya jadi makin hafal kan. Ya gitu. Pasti benar. Gitu. Bisa karena terbiasa. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa sih harapannya untuk game Kortipo ini gitu ke depannya? Karena kan nggak mungkin kita bikin satu game itu hanya untuk jangka pendek, kan nggak mungkin. Kita harapannya pengen maju terus ke depan. Apa sih harapan Ibu dan harapan Spark Indonesia juga terhadap game Kortipo ini? Oke. Harapan kita sebenarnya tadi aku udah singgung ya, bahwa kita pertama-tama kita akan melebarkan area penelitian kan ya, supaya kita bisa yakin bahwa memang dugaan kita bahwa korupsi dalam TPPO itu ada di mana-mana gitu ya. Nah nanti di wilayah-wilayah itu kita akan sebarkan game ini juga, terutama di wilayah-wilayah yang tinggi TPPO-nya. Nah kemudian nanti ya permintaan masyarakat, misalnya masyarakat di wilayah-wilayah misalnya Kalimantan misalnya, kan itu daerah perbatasan ya, yang mungkin kita tidak melakukan penelitian di sana, tapi mereka pengen punya nih ini, nah mereka bisa ikut memiliki ini. Jadi ini sebenarnya harapan kita di Spark Indonesia ini bisa membantu salah satu edukasi publik yang bisa membantu masyarakat ikut mencegah korupsi dalam rangka mencegah tingginya tingkat tindak pidana perdagangan orang. Itu sih Bel. Oke, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Jadi gengs, korupsi itu nggak cuma soal kerugian uang negara atau ekonomi negara. Ternyata bentuk-bentuk korupsi banyak sekali yang tidak disadari, dan itu kejadian berulang dan sehari-hari gitu ya. Kayaknya cukup untuk
ngomongin game Kotipo ini, jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang penasaran bisa langsung banget hubungin Spark Indonesia kali ya buat dapat gamenya ini juga gitu dan main bareng. Aku akan tinggal di sini ya, serta teman-teman TI mau main. Terima kasih loh. Terima kasih loh, nanti teman-teman yang dulu saya juga. Kayaknya cukup sekian, sampai jumpa di ngopi sore berikut. Terima kasih.